Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, perkenalkan, saya Lela Safitri dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tiga keterampilan dasar mengajar. Langsung aja ke pembahasannya. Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Nah, berikut ini adalah submateri yang akan dibahas. Di antaranya ada yang pertama itu pengertian keterampilan dasar mengajar, yang kedua pengertian dasar membuka, ketiga pengertian dasar menjelaskan, dan keempat pengertian dasar menutup, dan yang kelima itu prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar. Kita langsung aja ke slide selanjutnya, yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar, teaching skill, adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, most specific instructional behaviors, yang harus dimiliki oleh guru atau dosen agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Jadi keterampilan dasar mengajar juga harus dimiliki dan dikuasai oleh guru atau dosen. Karena dengan keterampilan dasar mengajar bahwa mengajar bukan hanya proses penyampaian materi saja, pengetahuan, akan tetapi menyangkut semua aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya, keterampilan dasar membuka. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari siswa sehingga siswa siap mental dan tertarik mengikutinya. Nah, jadi membuka pelajaran itu merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajarinya. Dalam membuka pelajaran, yaitu menarik siswa, menimbulkan motivasi dan memberi acuan dan membuat kaitannya gitu. Jadi biar kayak anak-anaknya tuh berfokus kepada gurunya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan dasar menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan suatu aspek yang harus dimiliki oleh guru. Mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan penjelasan. Nah, jadi menjelaskan merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi di kelas gitu. Dalam kegiatan pembelajaran, menjelaskan berarti mengorganisasikan, menyajikan dan menyampaikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh peserta didik. Maka, keterampilan dasar menjelaskan ini merupakan suatu aspek penting yang harus dimiliki oleh guru. Sebab itu, keterampilan menjelaskan itu perlu ditingkatkan agar suatu pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, yang selanjutnya itu keterampilan dasar menutup. Keterampilan menutup pelajaran closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan menemukan kembali pokok-pokok pelajaran. Nah, jadi kegiatan menutup pelajaran itu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman
belajar atau hasil belajar yang telah dikuasai anak-anak gitu. Kegiatan-kegiatan dalam menutup pembelajaran, misalnya merangkum atau membuat garis besar permasalahan yang dibahas, mengkonsolidasikan siswa dengan hal-hal yang dianggap pokok gitu, dan mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk membuat pemahaman baru dan memberi review gitu ke anak-anak. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar itu ada 6. Yang pertama, kesesuaian. Yang kedua, kreativitas dan inovatif. Yang ketiga itu ketepatan atau akurasi. Yang keempat itu membangkitkan perhatian dan motivasi. Yang kelima, kebermanfaatan. Yang keenam itu menyenangkan. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama, kesesuaian. Nah, yang pertama itu kesesuaian atau relevan, yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Penyesuaian ini sangat penting agar dalam menerapkan setiap unsur pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran anak. Misalnya, kita menerapkan keterampilan memberikan stimulus pada anak melalui motorik halusnya, misalnya menggunting, meroncek, gitu, dan metode yang bervariasi lainnya. Penggunaan tersebut disesuaikan dengan tujuan atau kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, disesuaikan dengan siswa, sama materi pembelajaran dan unsur-unsur pembelajaran lainnya, baik internal maupun eksternalnya. Nah, yang kedua itu kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kreativitas berarti bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang digunakan dikemas lebih menarik, dan biasanya melalui aktivitas akan muncul hal-hal atau kegiatan yang baru dan berbeda dengan cara dilakukan sebelumnya. Misalnya, ketika kita menerapkan keterampilan membuka pembelajaran, jadi lebih menyenangkan gitu buat anak-anaknya, lebih kreatif gitu. Misalnya kita melakukan pembukaannya dengan ice breaking, dengan bermain, bernyanyi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu ketepatan atau akurasi. Nah, di sini penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi, sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Misalnya, ketika kita menggunakan keterampilan dasar bertanya, jika melalui pertanyaan yang diajukan oleh guru ternyata tidak memancing respon anak, berarti mungkin cara atau materi pertanyaan yang ditunjukkan kurang tepat sehingga perlu diganti dengan cara yang lainnya. Yang selanjutnya itu yang kelima, membangkitkan perhatian dan motivasi.
Perhatian dan motivasi termasuk ke dalam prinsip pembelajaran. Sebagai sesuatu prinsip yang artinya perhatian dan motivasi termasuk untuk yang sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran. Mengingat pentingnya perhatian dan motivasi, maka penerapan unsur-unsur atau aspek pembelajaran harus membangkitkan perhatian dan motivasi siswa sendiri, sehingga selama proses pembelajaran berlangsung, perhatian dan motivasi siswa selalu terjaga dan tercurah pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya yang keenam itu menyenangkan. Nah, di sini menyenangkan itu suasana pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning. Termasuk salah satu unsur pembelajaran yang harus diciptakan oleh guru dalam membimbing proses pembelajaran. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah dan bersemangat. Bahkan mungkin siswa akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi bakat yang dimilikinya gitu. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang akrab dan menyenangkan bagi siswa, biar siswa betah di kelas dan belajarnya menyenangkan. Thank you. Nah, teman-teman, sudah selesai presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.